Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua ya. Nah, ini gua ganti nama akun channel. Jadi kemarin kan nama channel gua tuh Fahrul Andi Arman ya. Nah, sekarang gua persingkat menjadi Fandi Arman biar mudah diingat sih. Karena kalau Fahrul Andi Arman itu panjang banget, guys. Jadi gua singkat aja jadi Fandi Arman. Itu singkatan dari nama gua, Fahrul Andi Arman, Fandi Arman. Oke, mungkin itu info sedikit ya mengenai channel gua. Kedepannya akan menggunakan nama Fandi Arman. By the way, baru-baru ini ada seorang ustadz dari Manhaj Salafi ya yang viral karena beliau kedapatan merokok dan juga pakai celana pendek. Nah, seperti yang kita ketahui ya, biasanya ustadz-ustadz salaf ini itu melarang untuk melakukan hal tersebut ya, seperti merokok tadi ya. Dan sebenarnya gue tuh nggak layak sebenarnya ngebahas tentang masalah hukum rokok atau dan semacamnya, atau perdebatan antar ulama tentang masalah hukum rokok dan pakai celana pendek. Itu gue nggak layak deh sebenarnya menjelaskan. Cuman karena gue ditanya ya, ada yang nge-DM untuk gue ngebahas tentang Ustadz Riyad Bajri yang brandingannya tuh Manhaj Salaf ya. Jadi di video ini gue hanya sekedar beropini menurut pendapat ataupun pandangan gue sebagai jamaah mungkin ya, ataupun sebagai konten kreator. Nah, by the way, gue juga merokok ya, masih merokok. Dan menurut pandangan gue tentang rokok ya, rokok itu ya, kalau misalnya lu tuh belum merokok ya, saran gue jangan pernah sentuh sama sekali. Karena dampak buruknya itu jelas. Yang pertama, muka cepat tua. Ada dokter yang bilang ya, bahwasanya kalau kita tuh merokok tuh biasanya muka kita tuh lebih cepat tua 5 tahun. Nah, yang kedua, rokok tuh mahal. Nah, bagi kita yang uangnya itu pas-pasan, mending nggak usah sentuh rokok, mending nggak usah beli rokok, karena rokok tuh mahal. Ya kalian pikir aja, gue kan masih merokok ya. Rokok gue tuh harganya ya 38.000. Nah, pikir, satu hari itu rokok aja 38.000. Terkadang 2 bungkus. Nah, jadi kalau gue pikir-pikir, boros banget. Pemasukan gue nggak seberapa, pengeluaran gue untuk rokok aja sebesar itu. Kemudian yang ketiga, dampaknya adalah rokok ini tuh candunya berat banget. Dan kalau misalnya kita itu tidak ada uang, nah, pikiran kita tuh pengen ngerokok terus, otomatis apa yang mereka lakukan? Kalau mereka itu tidak ada uang sama sekali, tapi mereka tuh kepengen merokok. Apa? Nah, biasanya hanya demi rokok mereka rela untuk mencuri, mereka rela untuk merampok, mereka rela untuk melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang haram demi mendapatkan cuan untuk beli rokok. Bahkan ada kan, pernah kejadian kan, hanya gara-gara masalah korek terjadilah perkelahian dan sampai ada yang meninggal. Nah, jadi saran gue, kalau misalnya lu itu belum nyentuh rokok, lebih baik jangan merokok. Karena pengaruh buruknya tuh besar banget. Dan gua itu dari SMP kelas 3 ngerokok. Dan untuk ngelepas dari rokok nih susah banget. Cuman ya gua lagi usaha lah ya. Biasanya kan gua sehari 2 bungkus. Sekarang tuh udah bisa irit-irit jadi sebungkus. Nah, dan nanti kan bulan puasa ya. Nah, itu kesempatan gua untuk belajar menahan untuk tidak merokok. Jadi kalau masalah hukumnya gue nggak mau komentar ya, karena ada perbedaan antar ulama di situ ya, perdebatan, dan gue nggak mau masuk karena gue nggak ada ilmu untuk masuk ke situ. Jadi gue hanya main di luar-luaran aja ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Kita lihat dulu lah video dari ini ya. Nah, katanya Ustadz Riyad ini kedapatan merokok dan menggunakan celana pendek. Nah, by the way, ini Instagram gue juga gue ganti username-nya apa ya, ininya ya, Fandi Arman. Kemarin Fahrul Andi Arman, cuman kepanjangan kalau Fahrul Andi Arman, jadi nggak enak juga. Jadi gue singkat aja menjadi Fandi Arman ya. Nah, buat lo yang mau follow, boleh follow IG gue ya. Semua media sosial gue bikin Fandi Arman semua sih.
Nah, ini ya videonya, gue udah save. Nah ini, mengaku Ustadz Salafi Riyad Badri diduga tertangkap merokok. Nah, terus lagi mancing. Oh iya itu. Iya. Oh, celana pendek juga. Ini rokok ya. Kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan nggak sesuai dengan semangat kalian, ya salam, dengan emosi kami mohon maaf, tapi itu kebenaran. Dan ini amanah yang harus kami sampaikan. What do you expect of me? Apa yang kalian harapkan dariku? What do you expect of my kind? Apa yang kalian harapkan dari orang sepertiku? Ana ini anak negeri. Nggak berlebihan kalau Anda bilang Ana utusan negeri ini tahun 2004 berangkat untuk menuntut ilmu di Mesir. Depan. Nah, Ana utusan, nggak berlebihan kalau Ana bilang Ana utusan negeri. Nah sekarang apa yang kalian harapkan dari anak-anak seperti kami setelah pulang menuntut ilmu dari Mesir? Apakah kalian mengharapkan kami hanya menyampaikan hal-hal yang mau kalian dengar saja? Apakah kalian mengharapkan anak-anak seperti kami ini untuk menyembunyikan apa yang kami tahu dari kalian? Itu yang kalian harapkan? By the way, Ustadz, kalau gue gini aja sih, lihat dari ininya, dia pernah nggak bilang kalau rokok tuh haram ya? Kalau misalnya dia pernah bilang rokok tuh haram, oh ini nggak beres. Cuman kalau misalnya dia pernah bilang kalau rokok itu ya nggak haram, ya sah-sah aja karena itu pendapat beliau. Dan gue paham yang menjadi permasalahan adalah karena beliau ini ya brandingannya Ustadz Salafi ya. Biasanya Ustadz Salafi itu mengharamkan rokok. Nah, gue paham untuk pengikut-pengikut Salafi ya. Tapi berhubung gue bukan pengikut Salafi ya, bagi gue nggak ada masalah sih. Karena dia juga nggak pernah bohong kan. Kalau misalnya beliau itu pernah bohong, kalau beliau pernah mengatakan rokok itu haram tapi beliau merokok, nah itu permasalahan besar tuh. Cuman kalau beliau tidak pernah mengatakan bahwa rokok haram dan malah beliau itu mengikuti pendapat orang-orang yang menghalalkan rokok, yang memakruhkan rokok, ya itu nggak masalah sih. Karena kita berbeda pendapat ya nggak apa-apa ya. Dan tinggal kitanya ya mau mengikuti yang mana, pendapat yang mana. Itu sah-sah aja sih kalau menurut gue kalau berbeda pendapat ya. Itu menurut gue ya. Orang biasa. Gue coba cari ya. Dia pernah mengatakan ini nggak, rokok itu nggak haram. Oh, ada di YouTube. Save. Nah ini gue nemuin video yang beliau itu mengatakan bahwasanya merokok itu nggak haram ya. Mungkin kita coba simak dulu ya. Banyak hal yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat. Ternyata banyak ulama yang berpendapat beda. Ternyata banyak, bener. Jangan jauh-jauh deh. Maaf ya. Masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama sekarang bilangnya apa? Halal. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Son'ani dulu dapat minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadiyah atau furu. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim, ente yang zalim kalau gitu. Ente yang salah. Dapat?
Artinya dia dari alur pembicaraannya juga itu terlihat bahwasanya dia tidak mengharamkan rokok ya. Mengikuti pendapat yang tidak mengharamkan rokok. Nah, di sini bagi orang awam seperti gua ya, yang bukan menjadi bagian dari pengikut apapun, gua melihatnya ya nggak masalah ya, nggak ada masalah karena tidak ada kebohongan juga yang beliau iniin ya. Perbedaan pendapat ya wajar-wajar aja sih, apalagi di kalangan ulama atau kalangan pendakwah, kalangan ustadz ya nggak masalah sih. Ini menurut gue sebagai orang awam ya, yang bukan menjadi bagian ataupun pengikut dari kaum tertentu ya. Ya, ini menurut orang awam seperti gue. Menurut gue tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang terlalu terlalu mengkhawatirkan tuh nggak ada. Nah, beda halnya mungkin bagi pengikut Salafi ya, karena kan Salafi ini terkenal ya mengharamkan rokok ya. Nah, mungkin itu yang menjadi penyebabnya kenapa banyak yang marah-marah sama Ustadz Riyad Bajri ini ya. Dan menurut gue ya sebenarnya nggak perlu marah-marah juga sih. Tapi paling enggak tuh ya doakan aja. Kalau misalnya kan kita sama-sama tahu lah kalau pengaruh dari rokok tuh buruk ya. Doakan saja Ustadz Riyad Bajri ini untuk kedepannya itu tidak merokok lagi. Sudah, itu aja. Selesai. Nggak ada perdebatan di situ. Setidaknya kita menghindari, siapa tahu ada dosa di situ nantinya ya. Karena kita marah-marah atau sibuk mendebati ini itu ya. Ini menurut gue aja sebagai orang awam ya. Mungkin sampai di sini aja dulu video gue. Next video mungkin kita bahas lagi sesuatu yang menarik ya. Nah, misalnya lu ada ide untuk gue ngebahas tentang sesuatu, lu bisa komentar ya. Bahas apa yang menarik untuk video ke depannya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.